wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana mubarakan lana wa ja'ala al-wudu'a linakuna min ibadillahi at-tawwabin wal mutatahhirin. Summa salatan wa salaman ala rasulina al-karim. Amma ba'd. Yang saya muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para shaimin was shaimat yang hadir di rumah Allah yang berbahagia ini. Pertama sekali, mari senantiasa kita meningkatkan kualitas puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tiada henti-hentinya memberikan nikmat yang tiada terhingga, sehingga pada saat ini kita masih diberi nikmat hidup, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita berhadir di rumah Allah yang berbahagia ini. Salawat dan salam mari sama kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaat beliau kelak di yaumil hisab. Para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah, para jamaah salat subuh. Pada kesempatan ini kita berada di fase pertama di bulan Ramadan, di mana fase pertama ini disebut dengan bahwasanya orang yang berada di fase pertama itu awwaluhu rahmah, bahwa di 10 pertama di bulan puasa itu kita berada pada posisi rahmat. Mudah-mudahan kita yang berada di masjid ini mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sebagai umat Islam, sebagai umat yang beriman, dari tahun ke tahun kita melaksanakan puasa Ramadan. Pernahkah kita melihat apa peningkatan kualitas ibadah kita dari tahun ke tahun? Kita harus memperhatikan bahwasanya Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi dirilah. Coba lihat catatan amal pada puasa yang lalu, apa yang telah kita lakukan. Pada puasa yang lalu mungkin kita sudah mempelajari tahsin Al-Quran, bacaan Fatihah kita sudah bagus, huruf-hurufnya sudah sesuai dengan kaidah makharijul huruf. Itu tahun yang lalu. Target di bulan puasa ini kita sudah paham arti surah Al-Fatihah umpamanya. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah paham atau sudah tahu arti Al-Fatihah? Sudah, alhamdulillah. Maka tahun berikutnya kita sudah tahu apa tafsir dari surah Al-Fatihah. Karena apa? Karena setiap orang yang ingin melaksanakan sholat, kalau tidak baca surah Fatihah maka tidak sah sholat. Maka oleh karena itu, bagi kita supaya hati kita khusyuk, hati kita memahami apa yang kita baca, maka kita harus tahu arti apa yang kita baca. Kita paham apa makna yang kita baca. Seperti alhamdu, apa artinya? Segala puji. Apa maksud segala puji? Al yang ada di kata-kata hamdu itu artinya apa? Alif lam yang ada itu disebut apa dalam bahasa? Alif lam yang ada di situ itu disebut dengan alif lam al-istighraq. Bahwasanya segala pujian itu yang berhak mendapatkan pujian hanyalah Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak mendapatkan pujian. Semuanya kembali kepada Allah. Kalau kita merasa ganteng, kalau kita merasa cantik, maka cantik itu dan ganteng itu adalah berasal dari Allah Subhanahu. Maka itu yang harus kita pahami. Itu target yang harus kita lakukan. Maka pada puasa tahun ini apa yang kita targetkan? Tidak hanya sekedar menghatamkan Al-Quran, tapi surah demi surah kita pahami artinya dan kita pahami tafsiran. Untuk tahap pertama mungkin surah Al-Fatihah yang kita pahami, kemudian kita paham akan makna
makna atau tafsir dari surah Al-Fatihah. Apakah beda antara alhamdu dengan asyukur? Nah, itu juga harus kita pahami. Nah, ketika kita membaca alhamdu, maka dalam hati kita terbayang, dalam pikiran kita terbayang, tidak ada satupun manusia, tidak ada pun dalam diri kita ini sesuatu yang patut untuk dipuji, tidak ada sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Semua itu adalah lillah, miliknya Allah. Itu yang kita pahami. Maka hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Nah, karena pada tema saat ini adalah berkaitan dengan fikih dan akhlak, maka mari kita mulai dari yang pertama yang berkaitan dengan toharoh. Toharoh yang dimaksud di sini kita mulai dari wudu. Mungkin Bapak Ibu sekalian sepele dengan wudu, tapi ingat, kalau wudunya tidak sempurna, sholatnya tidak sah. Maka siapapun kita, apalagi yang berhubungan ketika kita hendak melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan sholat, kalau wudunya tidak sempurna, ada satu yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, maka selama ini sholat kita tidak diterima. Karena apa? Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kamu sampai dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Atau di hadis lain dikatakan, la sholata liman la wudu'a lahu. Tidak ada sholat, tidak sempurna sholat kalau tidak sempurna wudu. Jadi kalau dalam kaitan kaidah fikih itu disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna yang dikerjakan, yang itu untuk melaksanakan kewajiban, maka itu juga yang wajib harus dilakukan secara sempurna. Jadi kalau kita mau sholat, maka pertama yang harus kita perhatikan adalah toharoh. Karena dalam hadis Rasul juga disebutkan miftahus sholat at-tuhur. Kunci diterimanya sholat itu adalah bersuci. Nah, kalau cara bersuci, yaitu yang berwudunya tidak betul, maka sholat kita selama ini tidak diterima. Karena apa? Wudu itu jangan sepele. Wudu itu sama dengan sholat. Jadi ketika berwudu juga seperti kita beribadah menghadap Allah. Jangan sembarangan dalam berwudu. Apa yang dimaksud dengan wudu? Wudu itu secara bahasa fil lughah itu al-husnu wan nadhafah. Al-husnu itu artinya kebaikan. An-nadhafah kebersihan. Kenapa tidak diartikan dengan jamal? Kalau jamal itu diartikan dengan indah secara fisik. Jadi siapa yang orang yang ganteng disebut dengan jamal, yang disifati dengan jamal yang disebut orangnya jamil. Itu laki-laki. Kalau perempuan jamilah, bukannya ada bulan jamilah, ada Saiful Jamil, karena ingin secara fisik itu indah atau ganteng atau cantik. Jadi, tetapi dalam wudu itu bukan disebut dengan jamil, bukan jamal. Hati-hati ibu, yang penyebutan jamal, jangan mimnya tidak ada alif, itu harus ada alifnya. Jamal. Kalau hilang alifnya, itu jadi unta. Jamal. Jadi jangan dipendekkan. Dalam penulisan, kalau orang Arab tengok disebut Jamal, Jamaluddin, berarti kalau tidak ada mimnya tambah alif, Jamaluddin berarti unta agama. Ini berbahaya kan? Dia Jamal, indah. Ya, jadi dalam wudu itu artinya al-husnu, itu artinya indah. Indah itu tidak secara fisik, tapi terlihat dalam etika dan akhlak.
Jadi orang yang berwudu, yang diharapkan kepadanya ketika wudunya memang betul dilaksanakan sesuai dengan apa yang diperintah oleh Rasulullah, maka akan terpancar cahaya dari wajahnya, terpancar etika dan akhlak dari kehidupannya sehari-hari. Dan wudu itu asal katanya juga berasal, itu terambil dari kata-kata dawun. Dawun itu artinya cahaya. Dawun dia itu artinya cahaya. Jadi orang yang betul-betul melaksanakan wudu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah, maka nanti akan terlihat wajahnya bercahaya. Apalagi nanti dibangkitkan di yaumil mahsyar, maka akan bercahaya wajahnya akibat dari asar atau bekas dari berwudu. Jadi jangan sepele kita Bapak Ibu sekalian. Kalau kita memang betul-betul melaksanakan wudunya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka kita akan mendapatkan keutamaan dalam berwudu. Maka ketika kita melaksanakan rangkaian satu demi satu dari anggota wudu, kita betul-betul menghayati, kita betul-betul mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di dalam surah Al-Maidah ayat 6, Allah menyatakan, "Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum." Jadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mendirikan, apabila kamu hendak melaksanakan, apabila kamu hendak menyempurnakan sholat, maka faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah kamu. Ya, jadi ada 4 yang paling penting dalam berwudu itu. Pertama wajah, yang kedua tangan sampai siku, yang ketiga adalah menyapu kepala, yang keempat adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, ilal ka'bain. Ya. Jadi yang pertama yang harus kita ketahui bahwasanya ini poin penting, itu yang tercantum dalam Al-Qur'an. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ya. Jadi ketika berwudu, yang pertama itu yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah Rasulullah adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi baca bismillah, karena kullu amrin la yubda'u bi bismillah bahwa aqta, bahwa abtar. Setiap perbuatan, setiap amal yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia itu terputus, terpotong, tidak mendapatkan rahmat. Jadi setiap kita juga ketika datang ke masjid ini berniat dalam hati bismillah karena Allah, bukan karena ingin melihat ustaz, atau bukan karena ingin melihat kawan-kawan, atau bukan karena ingin berjumpa, berjanji dengan teman maka datang ke masjid. Tidak, tapi lillahi ta'ala. Maka mari kita niatkan ketika datang ke masjid ini, coba niat iktikaf, niat beribadah karena Allah Ta'ala, untuk mendapatkan pendalaman, untuk pemahaman agama karena Allah Ta'ala. Jadi pertama ketika kita berwudu itu, maka yang dilakukan itu adalah berniat bismillah. Maka bacalah dengan nama Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua yang disunnahkan dalam berwudu itu adalah ini, menyelang-jelingi tangan, membersihkan tangan. Sudah ini bersih, maka kita berniat dalam hati ketika hendak membasuh muka, faghsilu wujuhakum, maka berniatlah dalam hati. Dalam kitab Kifayatul Akhyar, di situ disebutkan ada 3 unsur yang harus dilakukan ketika berniat dalam berwudu. Pertama, berniat untuk menghilangkan hadas. Maka ada niatnya nawaitu raf'an hadas.
hadatsil asghar. Saya berniat untuk menghilangkan hadas kecil. Karena kalau wudu itu hadas kecil. Kalau hadas besar pakai mandi wajib. Jadi wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Dalam kitab Kifayatul Akhyar itu yang pertama. Yang kedua yang harus dilakukan itu adalah bahwasanya kita berniat untuk melaksanakan apa? Berniat untuk melaksanakan sholat. Ya, harus disebutkan di sini. Nawaitu raf'al hadatsil asghar istibahatan lis sholat. Jadi kita berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil, kemudian dilakukan untuk sholat, kemudian disebutlah fardhu lillahi ta'ala, fardu karena Allah. Maka dalam kitab Kifayatul Akhyar itu disebutkan 3 unsur ini harus ada di sini. Nah itu dia. Kemudian ketika sudah berniat itu, maka kita melaksanakan faksilu wujuhan, wajah. Yang dimana yang dimaksud dengan wajah itu? Wajah itu adalah mulai dari ini, ubun-ubun, dari batas tubuhnya rambut, kemudian dari sini batas telinga kiri dan kanan, kemudian ini. Jadi bagi yang punya jenggot itu harus disela-sela. Jenggot tidak boleh disela-sela. Yang sunnah itu adalah merawat dan memelihara jenggot, bukan menumbuhkan jenggot. Ya, kalau tak tumbuh jenggotnya, jangan dipaksakan supaya tumbuh. Tapi kalau sudah ada jenggotnya, silahkan dipelihara, dirawat. Jadi ketika berwudu, air ditampung, kemudian dimasukkan ke laut. Yang paling diperhatikan itu sekali lagi dalam penggunaan air. Ini masih banyak. Ini boros air. Itu kita dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Jadi jangan dibuka keran air sebesar-besar. Itu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang boros itu adalah kawannya setan. Jadi kalau Rasul dulu itu cukup hanya dalam 1 botol aqua yang sedang itu sudah cukup untuk berwudu. Makanya harus tahu tata caranya. Tidak perlu air keran sebanyak-banyaknya ditumpahkan. Kita cukup pelan saja membuka airnya, ditampung. Sesudah kita basuh, tutup kembali keran. Itu sudah nanti. Jadi kalau dibiarkan terus air itu nanti air yang keluar itu minta pertanggungjawaban. Kenapa air itu keluar? Ini yang tidak kita sadari. Jadi jangan bersikap boros dalam penggunaan air. Ini diwanti-wanti. Kalau Rasul itu cukup hanya dalam 1 botol aqua sedang itu sudah cukup untuk berwudu. Ya, jadi tidak perlu hanya 1 bak besar itu buang-buang. Satu gayung buang. Tidak begitu tata cara berwudu. Jadi nanti kalau caranya begitu, kita ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban kemana air yang lebih. Makanya dalam kehidupan kita suka markup, korupsi. Bikin sesuatu markup, beli sesuatu besarkan. Akibat dari itu, karena berwudunya saja sudah tidak sah, sudah suka melakukan sesuatu yang pemborosan. Nah, itu ya. Kemudian sesudah wajahnya tadi kita basuhkan. Faksilu itu beda antara faksilu dengan wamsahu. Ya. Jadi kalau faksilu memang air yang bertampung itu dibasuhkan. Kalau wamsahu itu air yang bertampung
faksilu juga. Tapi kalau famsahu itu air yang ditampung dibuang, kemudian bekas air yang ada di tangan itu yang disapukan. Itu ya beda faksilu dengan famsahu. Jadi kalau yang faksilu itu yang membasuh itu adalah di wajah, kemudian tangan dan kaki. Sementara kepala itu bukan dibasuh, tapi disapu, diusap. Ya. Jadi yang pertama tadi, faksilu wujuhakum, basuhlah wajah kamu. Itu tadi batasan wajahnya kita sudah tahu ya. Jadi dari sejak tumbuhnya rambut ubun-ubun ini, kemudian dari di pinggir batas telinga kanan ini, kemudian dagu, ini juga di belakang ini dibasuh. Kemudian yang ada jenggot di sela-sela. Kalau ada yang tidak kena ini, maka ini akan minta pertanggungjawaban. Tidak sah wudhunya. Kalau tidak sah wudhunya, tidak sah sholat. Jangan main-main Bapak Ibu sekalian. Ini penting. Makanya di dalam melaksanakan wudhu itu disunnahkan 3 kali. Tapi kalau dia sudah merasa 2 kali saja sudah cukup, tidak perlu 3 kali. Karena disebut 3 kali, kalau kita merasa masih ada yang belum sempurna. Jadi tidak mesti 3 kali dalam berwudu. Yang pertama sekali saja kita melakukan membasuh itu, umpamanya membasuh wajah, sekali saja kita sudah merasa sempurna, itu sudah sah. Kalau masih kurang, lakukan sekali lagi. Kalau merasa masih ada lagi, sekali lagi. Tapi jangan lebih dari 3 kali. Itu tidak boleh. Itu namanya melawan perintah Rasul. Tidak boleh lebih 3 kali dalam membasuh, dalam berwudu. Ya. Sekali batas minimal, 3 kali batas maksimal. Dan hati-hati Bapak Ibu sekalian, dalam berwudu itu ada setan yang mengganggu, yang menyusup ke dalam hati kita, yang membisikkan sesuatu yang meragukan kita. Itulah namanya setan al-walhan. Itu setan yang mengganggu manusia ketika berwudu. Jadi dia selalu membuat kita ragu-ragu dalam berwudu. Jadi makanya ketika pertama kita berwudu, kita membaca bismillah. Atau ada orang lain yang lebih apalagi untuk supaya jangan setan hadir ketika dia berwudu, dia membaca dia membaca doa agar setan itu tidak hadir atau tidak datang ketika dia berwudu. Ya. Jadi ada juga yang membaca doa seperti itu. Tapi dengan membaca bismillah, memohon lindungan kepada Allah, itu juga sudah bisa. Jadi makanya di awal itu selalu dianjurkan untuk membaca bismillah. Ya. Jadi itu yang pertama. Ketika wajahnya sudah sempurna, kemudian baru masuk yang kedua, tangan, membasuh tangan. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Yadun. Kalau yadun dalam bahasa Arab itu yang mana Bapak Ibu sekalian? Yadun itu dari batasan jari sampai yadun. Dalam bahasa Arab itu yadun. Kalau disebut mirfaq, mirfaq itu mufrad, jamaknya marafiq. Ya. Kemudian kalau sayyid itu ini. Kemudian ruskun itu pergelangan. Jadi ingat, ada batasan hukum yang jelas. Yang mana yang dibasuh? Kalau berwudu yang dibasuh itu adalah wa aydiyakum ilal marafiq, sampai sini. Ya. Basuhlah tanganmu sampai siku. Jadi membasuh tangan bukan dari sini duluan. Kan ada orang itu nggak betul. Yang betul itu adalah yadun ilal marafiq.
Itu yadun wa aydiyakum ilal marafiq. Kemudian wamsahu bi ru'usikum. Usap kepala kamu. Jadi wamsahu bi ini pakai kata-kata ba, huruf ba. Jadi di situ disebutkan basuhlah kepala kamu. Kenapa tidak harus pakai ba? Kenapa tidak wamsahu ru'usakum saja? Itulah mulianya, itulah rahmat Allah bagi kita. Jadi makna ba yang ada di dalam ayat tersebut ada tiga jenis, ya. Wamsahu bi ru'usikum. Ba yang dimaksud di situ bisa jadi maknanya al-istighraq. Artinya ada yang hadis yang menyatakan bahwa membasuh menyapu kepala. Taba'id ma'at tahdid. Artinya apa? Bahwasanya menyapu kepala itu hanya sebagian saja dengan batasan. Artinya apa? Kita mulai dari ini, sejak tumbuh rambut ini cukup disapu tidak semuanya, cukup sebagian. Ya. Mana tahu ada kepalanya yang luka, atau ada yang sakit, atau ada yang gatal-gatal, tidak bisa kena air, maka boleh diusap atau disapu hanya sebagian. Boleh di depan, boleh di belakang, boleh di tengah-tengah. Tapi yang penting menyapu kepala, bukan menyapu rambut. Kalau orang yang tak ada rambutnya macam mana pula ya? Kalau sempat dibilangkan bahwasanya salah satu anggota wudhu itu adalah menyapu rambut. Kalau orang yang tidak punya rambut macam mana pula ya? Kalau tak ada rambutnya satu bentuk, nah itulah. Maka yang disebut itu menyapu kepala. Jadi kalau kita yang ada anak muda karena sudah pakai merek tanco yang sangat mahal, jadi takut rusak, takut luntur tanco atau segala macamnya, itu hanya sekedar diusap-usapin, itu tidak sah, batal. Dia harus kena kepala, ya. Meskipun tidak kesemuanya, tapi boleh dengan sebahagia. Itu at-taba'id ma'at tahdid. Ada at-taba'id bi ghairi tahdid, tanpa ada batas. Jadi silakan mau pegang yang sebelah kanan atau sebelah kiri, atau tengah atau belakang. Yang penting kena kepalanya. Nah, itu makanya ada pakai ba di situ. Wamsahu bi ru'usikum. Kalau sekiranya di situ disebutkan wamsahu ru'usakum, maka yang harus disapu itu adalah seluruh kepala. Tidak boleh, tidak terkecuali. Tapi karena ada pakai ba di situ, ba itu bisa bermakna taba'id, bisa bermakna istighraq. Jadi dalam bahasa Arab ini, Bapak Ibu sekalian, itu huruf ba saja bisa menjadikan seseorang menjadi dokter. Di Arab itu di Saudi Arabia, ada seorang dokter yang hanya mengulas tentang huruf ba, karena punya makna hampir 40 makna dari kata atau dari huruf bahasa. Jadi kita luar biasa ya, bahasa Arab itu sangat luar biasa kaya. Karena dalam bahasa Arab bisa saja satu kata bermakna ganda, ya. Seperti haid dan suci, itu bisa digandeng dalam satu kata yang berlawanan. Ya.
Jadi ada kata seperti itu. Ada satu kata mengandung beberapa makna. Itu luar biasanya bahasa. Jadi satu beda harokat saja juga bisa beda arti. Kita panjangkan cara membacanya, beda lagi artinya. Jadi kalau kita baca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu beda lagi artinya. Kalau dibaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu beda lagi artinya. Kalau kita membaca asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Tapi kalau dibaca wa asyhadu anna, itu sudah lain artinya. Dan aku bersaksi bahwasanya kami dan Muhammad itu utusan Allah. Berarti kita menganggap itu sudah syirik. Kalau orang tahu arti itu bisa syirik. Jadi hati-hati ketika kita membaca sesuatu. Jadi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sama juga ketika baca la ilaha illallah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Ketika kita baca laila, maka itu artinya berubah menjadi malam. Jadi, tapi kalau dibaca la ilaha, tidak ada Tuhan. Tapi kalau dibaca la ilaha, itu lain lagi artinya.